Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Sawaputri dari kelas 125. Pada video ini saya akan menjelaskan materi biologi yaitu bab gen atau menjelaskan struktur DNA. Nah, sebelum itu apakah Anda tahu kenapa setiap orang memiliki bentuk rambut yang berbeda-beda? Atau mungkin hidung yang berbeda-beda, seperti ada yang pesek, ada yang mancung. Kemudian rambut orang seperti ada yang ikal atau ada yang keriting. Nah, hal tersebut disebabkan oleh gen masing-masing individu yang dimana diwariskan dari orang tuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur dari DNA atau termasuk bagian dari gen, yaitu DNA. Apa sih gen? Jadi gen ini adalah unit fungsional terkecil di mana dia yang mengandung substansi hereditas yang dimana dia di dalamnya itu terdapat DNA. Nah, DNA ini adalah sebagai kode-kode atau dia yang nanti memberikan sifat pada makhluk hidup. Ya seperti tadi misalnya antara individu satu dengan individu yang lain memiliki bentuk rambut yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dan juga mungkin bentuk hidung yang berbeda. Nah, hal tersebut difaktori oleh gen atau DNA. Nah, DNA terletak di dalam suatu inti sel atau tepatnya ada di kromosom di mana ada DNA dan juga RNA. Mereka yang berperan dalam pewarisan sifat makhluk hidup dari orang tua ke anaknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu DNA. Jadi DNA merupakan kode-kode di mana yang nanti akan menurunkan sifat dari orang tua atau induk ke anaknya. Di mana DNA ini adalah double helix atau untai ganda yang nanti saling berikatan atau beruntai-untai banyak, yaitu ada 2 untai. Makanya disebutnya sebagai double helix. Nah, struktur DNA ini dia terdiri dari nukleotida atau dia itu banyak nukleotida sehingga disebut sebagai polinukleotida. Nah, nukleotida ini tersusun oleh yang pertama itu ada gula pentosa, kemudian ada gugus fosfat, sama ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen di dalam nukleotida ini terdapat 4. Yang pertama itu ada guanin, kemudian yang kedua ada adenin, kemudian yang ketiga ada timin, dan yang terakhir ada sitosin. Nah, mereka itu akan tersambung atau nanti disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, ketika gugus fosfat, kemudian deoksiribosa atau gula pentosa dan basa nitrogen itu sudah tersambung, itu disebutnya sebagai nukleotida. Nah, karena dia ada banyak nih, nanti dia akan terbentuk seperti rangkap-rangkap seperti ini. Itu dia disebutnya sebagai polinukleotida. Makanya DNA ini disebut sebagai polinukleotida karena dia tersusun atas banyak nukleotida. Nah, untuk bagian basa nitrogen di dalam suatu gen itu mereka harus berpasangan sama pasangannya. Contohnya seperti adenin, dia harus bersama timin, dan guanin harus bersama sitosin. Nggak boleh misalnya timin sama adenin, atau guanin sama nggak boleh timin sama guanin, atau mungkin sitosin sama adenin, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai sama pasangannya, yaitu guanin sama sitosin dan timin sama adenin. Nah, ini bisa dilihat strukturnya di sini. Di sini itu ada adenin, dia kayak gini. Kemudian yang kedua itu ada guanin. Terus seterusnya ini ada timin, dan yang terakhir itu ada sitosin. Jadi intinya DNA atau struktur DNA ini dia yang nanti bisa berperan atau sebagai salah satu yang berperan dalam pewarisan sifat manusia dari induknya kepada anaknya. Nah, jadi pada kesimpulannya DNA ini sangat berperan dalam pewarisan sifat manusia, di mana DNA ini yang nanti sebagai salah satu unsur yang berperan karena di dalam pewarisan sifat itu misalnya ada gen yang dominan, misalnya dari ibu. Itu kalau di dalam biologi nanti dia dilambangkan dengan huruf kapital. Kemudian kalau misalnya dia resesif atau dia bagian yang lemah, dia bakal dilambangkan dengan huruf kecil yang nanti ketika mereka berinteraksi berarti dia lebih ke arah dominan. Misalnya kalau ibunya rambutnya keriting, terus ayahnya tuh enggak. Nah, kalau misalnya gen ibunya lebih dominan, itu berarti anaknya tuh kemungkinan bakal ikut rambut ibu yang misalnya yang keriting. Atau mungkin kalau misalnya bapaknya kulitnya lebih gelap atau ibunya putih, terus kalau misalnya gen bapaknya ini lebih dominan, dia bisa jadi warna kulitnya bakal ikut turun dari bapaknya, seperti itu. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai struktur DNA. Nah, terus DNA ini bisa bereplikasi, jadi dia tuh bisa menduplikat dirinya gitu. Jadi DNA ini memang suatu molekul yang sangat berpenting dan memang harus banyak di setiap
tubuh manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.